Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hasbi Asidiki. Saya dari kelas TI 224. Video ini saya peruntukkan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam 5 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hatta Famsyah. Baiklah, pada semester ini Pendidikan Agama Islam merujuk kepada materi pernikahan. Nah, sebelumnya saya ingin membahas dulu apa itu nikah. Nikah secara etimologi atau lugawi atau lugah berarti al-ijtima atau perkumpulan, atau bisa diartikan sebagai perjanjian atau perkumpulan antara laki-laki dan perempuan. Nah, yang kedua, nikah secara terminologi atau secara istilah. Nikah secara terminologi atau istilah diartikan sebuah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Atau bisa diartikan seperti ini: nikah terdiri dari 3 huruf, yakni nun, kaf, dan ha. Nun bisa diambil dari kata nikmat. Apa nikmat nikah? Di dalam kitab Fathul Jar jelaskan, nikmatu dunya salasun patut tabar, lamsun wa qoblatu wa idkhulu dakar. Gak usah diartiin itu mah. Lanjut ke kedua, yaitu kaf, diambil dari kata karoha. Karoha diambil dari kata makruh. Nah, jadi karoha ini bisa diartikan sebagai pertikaian atau perpecahan atau masalah dalam suatu keluarga, seperti piring di dalam satu rak pasti ada bentrokannya. Begitu juga dalam suatu pernikahan pasti ada saja bentrokannya antara istri dan suaminya. Nah, yang ketiga, hak ini hasil dari karohah tadi, bisa jadi hasanah atau hazanah. Nah, kalau pasangan suami istri ini berhasil melewati karohah dengan baik, maka akan menghasilkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, atau keluarga yang dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Apabila si pasangan suami istri ini tidak lolos atau tidak berhasil melewati karohah ini, maka hasilnya akan hazanah, atau nantinya akan berakibat pada sebuah keluarga yang tidak harmonis. Nah, seperti itu. Lanjut, saya di sini akan mengambil materi mengenai dampak pengaruh pernikahan. Nah, seperti yang kita ketahui, pernikahan itu adalah salah satu ibadah yang cocok atau sesuai dengan hawa nafsu kita. Karena kebanyakan ibadah itu biasanya berlawanan dengan hawa nafsu kita. Tetapi nikah ini sangat cocok atau sesuai dengan hawa nafsu manusia. Tetapi jangan dijadikan alasan nikah itu karena hawa nafsu. Jangan, karena nantinya biasanya tidak akan bertahan lama apabila nikah berlandaskan niat seperti itu. Tetapi di dalam pertemuan ini dijelaskan apa saja tujuan pernikahan. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan ini terdiri dari beberapa kebutuhan seperti emosional, biologis, rasa saling membutuhkan, dan lain sebagainya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, maka kamu tidak akan celaka. Nah, karena itu sebelum kita menikah, kita
harus memilih pasangan kita. Kalau kata orang-orang, lu mah jadi pasangan pola pilih lah, kan itu emang seharusnya kita memilih pasangan dengan sesuai kriteria kita. Kita harus punya kriteria pasangan sendiri, tapi jangan terlalu pilih-pilih. Kita harus sadar diri, karena jodoh itu cerminan dari kita. Kita sadar kita ini siapa, kita ini bagaimana. Jangan terlalu berharap lebih dengan jodoh. Oke, lanjut. Kedua itu mendapatkan tujuan nikah yang kedua, itu mendapatkan ketenangan hidup. Dengan menikah, suami atau istri dapat saling melengkapi satu sama lain. Jika merasa cocok, keduanya akan memberi dukungan, baik itu dukungan moral atau material, penghargaan, serta kasih sayang yang akan memberikan ketenangan hidup bagi kedua pasangan. Nah, jadi apabila yang biasanya kita sendiri paling dibantu sama teman atau orang tua atau kerabat kita, ketika kita sudah menikah, ada seseorang yang selalu bersama kita, yang akan selalu membantu kita untuk selalu menyiapkan kebutuhan kita, selalu bekerja sama memberikan ketenangan hidup intinya bagi kedua pasangan tersebut apabila pasangan tersebut cocok. Yang ketiga yaitu menjaga akhlak. Nah, menjaga akhlak ini sangat diutamakan dalam niat kita untuk menikah. Kita menikah untuk menghindari zina. Daripada kita pacaran dan zina, mending nikah. Itu bagus walaupun nikah muda. Tetapi kalau Anda nikah muda hanya berlandaskan hawa nafsu saja, itu kurang bagus, karena nantinya bisa jadi pernikahan itu tidak langgeng. Nah, pernikahan berlandaskan menjaga akhlak ini juga harus dibarengi dengan tujuan yang keempat, yaitu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kan nikah itu menghalalkan yang haram. Banyak perbuatan yang sebelum menikah kita diharamkan, tetapi ketika sudah menikah semuanya menjadi halal. Ya, seperti pergaulan antara suami dan istri, itu akan menjadi pahala bagi kita, bahkan pahalanya sangat besar. Makanya kita menikah untuk meningkatkan iman kita, untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Dan ibadah suami istri itu pahalanya lebih besar daripada ibadah sendiri gitu. Nah, selanjutnya itu memperoleh keturunan yang solih dan soleha. Nah, karena tadi kita harus memilih calon pasangan kita, memilih dari bagusnya keturunannya, kata Rasulullah. Karena apa? Karena supaya umat Rasulullah itu semakin banyak dan bisa mencetus generasi muda yang lebih baik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, mungkin saya akan menambahkan sedikit bagaimana cara untuk menjaga pernikahan atau menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Saya akan mengambil kutipan dari seorang ulama, Syekh Ibnu Aqil, pengarang kitab Alfiyah Ibnu Malik, yang masya Allahnya beliau itu kitab tersebut yang seharusnya menjelaskan mengenai nahwu shorof atau alat, tetapi ketika dikupas lagi dalamnya mengandung sebuah nasihat untuk kita manusia mengambilnya. Contohnya dalam ayat farafa bidomin wansiban fatahan wadir kasron kadikrullahi abdahu yasur wajizim bitaskinin. Nah, ada 4 cara untuk menjaga hubungan keluarga agar tetap sakinah mawaddah warahmah. Yang pertama, irfa bidomin, angkat bidomin, kebersamaan, junjung tinggi kebersamaan, selalu bersama dalam hal apapun.
Kalau kata orang Sunda mah kacai jadi saleubi, kadarat jadi salogap. Kacai kudu daek ngaji, kadarat kudu daek sholat. Nah, yang kedua wansiban patahan. Insiban patahan harus ada keterbukaan, harus ada misalnya patah dibaca patah, kasroh dibaca kasroh, A dibilang A, B dibilang B. Jangan A kita katainnya B, jangan, karena dalam suatu hubungan itu harus terjalin komunikasi yang baik, jangan sampai miskom. Yang ketiga wajurro kasron, jauhi perpecahan. Apabila ada suatu masalah dalam hubungan kita harus bisa menyelesaikan dengan secara kekeluargaan, harus bisa sabar dan harus bisa dewasa dalam menghadapinya. Yang ketiga adzikrullahi, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Yang tadi itu tujuan kita nikah yaitu untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Nah, wajizin ditaskinin, mudah-mudahan apabila kita menjalankan 4 syarat tadi, rumah tangga kita bisa sakinah, mawaddah, warohmah. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.